Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, pertemuan ke-6, saya akan membahas materi tentang ukuran penyebaran data. Kalau pada materi sebelumnya kita belajar tentang ukuran pemusatan data, tentang mean, median, dan modus, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang rentang, varian, dan standar deviasi. Jadi apakah yang disebut dengan rentang, apa yang disebut dengan varian, dan apa yang disebut dengan standar deviasi, dan juga perhitungannya seperti apa. Oke, ini ukuran penyebaran data, ukuran yang menyatakan homogenitas. Apa sih homogenitas? Homogenitas itu diartikan sebagai tentang apakah suatu data itu dia mempunyai varian yang homogen. Homogen itu artinya variannya itu mengumpul, tidak terlalu berbeda. Jadi kalau data semakin dia variannya semakin besar, maka itu dia datanya semakin menyebar. Sedangkan kalau homogenitasnya variannya semakin kecil, berarti dia lebih mengumpul. Jadi lebih homogen, lebih bahasa lainnya kalau bahasa gampangnya itu lebih seragam. Sedangkan kalau dia sebarannya terlalu tinggi nilainya, maka dia lebih bervariasi. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang rentang, varian, dan standar deviasi atau deviasi standar. Ada yang tahu apa yang disebut dengan rentang? Jadi rentang itu selisih nilai tertinggi atau nilai maksimal dikurangi dengan nilai yang paling rendah atau nilai minimal. Ini ya definisinya. Rentang, selisih bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Sebaran merupakan ukuran penyebaran yang sangat kasar, sebab hanya bersangkutan dengan bilangan terbesar dan terkecil. Jadi kalau kita menggunakan perhitungan rentang itu sangat kasar sekali, kurang teliti. Karena dia hanya menghitung nilai yang paling besar dan nilai yang paling kecil. Dan rentang ini sangat sensitif kalau terdapat data pencilan. Data pencilan itu data yang seperti apa? Data pencilan itu data ketika dia itu berbeda dengan data yang lain. Seumpama nilainya itu puluhan. Jadi nilainya tuh data kalian tuh sekitar nilai puluhan, 11, 12 kayak gitu. Tapi terus kalian punya satu data yang nilainya dia tuh ratusan, maka data tersebut disebut dengan data pencilan atau dia out of control, di luar batas teman-temannya. Jadi kalau kalian punya teman yang aneh atau gimana, itu bisa disebut dengan pencilan karena dia aneh daripada teman-temannya yang pada umumnya. Ini ya. Ini contoh untuk, jadi ada data, ada tiga kelompok data, kelompok A, B, dan C. Ini nilainya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. N-nya banyaknya data ada 10. Paling besar sudah diurutkan ya, ini paling besar kelompok A itu 100, paling kecil 10. Ini sebarannya. Jadi kurangi 10, kurangi 10. Terus yang B ini sama, paling besar 100, paling kecil 10. Yang C juga sama. Kalau kita gambar scatter plot pada gambar grafik ini, grafik di bawah ini, kalau yang A berarti 100, maaf ya, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Ini berarti kelompok data A. Kalau yang data B berarti ini ya, 100-nya ada 5 kali, 10-nya juga ada 5 kali. Kalau yang C, 100-nya ada 3, 90-nya 1, 80-nya 1, 31, 21, 10-nya 3. Nah, dari sini kita lihat, ini kan sebaran datanya seperti ini, kalau ini seperti ini, kalau yang ini seperti ini. Terus kita hitung rata-ratanya, ternyata rata-ratanya sama, yaitu 55. Rentang datanya juga sama, 90. Berarti hal ini itu rentang data itu belum bisa memberikan gambaran tentang penyebaran data karena sangat kasar sekali. Makanya definisinya tadi kan ini ya,
Sebaran ini merupakan ukuran penyebaran yang sangat kasar, sebab hanya bersangkutan dengan bilangan terbesar dan terkecil. Tuh, ini ya penyebarannya. Jadi analoginya penyebaran data itu meskipun data A, B, C ini mempunyai nilai maksimum dan minimum yang sama, tapi sebenarnya penyebarannya itu berbeda. Kalau kita ngitung melihat penyebarannya melalui rentang, kita akan membuat kesimpulan bahwa penyebarannya itu sama, padahal ini itu berbeda. Jadi apa yang harus kita lakukan? Makanya kita membutuhkan perhitungan varian. Apa sih varian itu? Ini kenapa emotnya nangis? Biasanya anak-anak itu kalau saya kasih rumus seperti ini langsung pusing. Nggak tahu kenapa langsung pusing. Varian, penyebaran berdasarkan jumlah kuadrat simpangan bilangan-bilangan terhadap rata-ratanya. Kalau definisinya seperti itu. Terus kita lihat rumus ini. Jadi kalau kita belajar statistik pasti berhubungan sama rumus ya. Nggak mungkin enggak. Jadi emotnya ini emot nangis. S, lambangnya varian itu S kuadrat. Ini untuk sampel. Jadi S ini lambangnya varian untuk sampel. Nanti ada lambang sigma kuadrat itu untuk populasi. Ini sama sigma. Sigma di sini artinya penjumlahan dari data pertama sampai data ke n. Dalam kurung xi min x bar kuadrat per n min 1. Xi ini apa, Bu? Xi ini tiap-tiap data dikurangi dengan rata-ratanya, dikuadratkan, kemudian dijumlah semuanya dan dibagi n min 1. Sampai sini paham atau masih bingung? Biasanya sih masih bingung anak-anak. Lah, kalau yang ini, jadi deviasi standar, kalian lihat deviasi standar, ini rumusnya ini. Kalau yang tadi varian itu S kuadrat, kalau di sini S. Jadi rumusnya varian tadi di akar, ditambahi akar. Itu sudah berubah jadi deviasi standar. Rumus dalamnya itu sama, cuman bedanya ada akarnya. Pusing ya? Oke. Kita coba data ini ya, ini data dari yang tadi ada kelompok. Kalau yang tadi kan kelompok A, B, C, di sini saya gunakan dua kelompok A dan B. Kita coba menghitung menggunakan Excel. Saya kecilkan dulu. Ini ya, sini aja. A, B. Datanya yang pertama 100, 90, 80, 70, 60, 50, 30, 20, 10. Kalau yang data B 100, 100, terus 90, terus 80, terus 30, terus 20, terus 10, 10. Ini data. Jadi kita mau menghitung variannya, mean di sini itu rata-rata ya. Jadi jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kalau di Excel tuh sebenarnya ada rumus langsungnya, yaitu pakai average. Cuman di sini saya nggak mau, jadi saya pengennya pakai manual jumlah. Berarti terus ini rata-rata, mean gitu aja ya. Mean sama dengan sum itu jumlah seluruhnya, di blok dari awal sampai akhir. Oke, sampingnya juga sama sum.
jumlahnya sama. Rata-ratanya berarti jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Berarti atas ini dibagi 10. Enter 55 sama. Ini juga sama, atas ini dibagi 10. Sama. Ini rata-rata antara kelompok data A dan kelompok data B itu sama, yaitu 55. Kemudian kita ngitung variannya. Variannya berarti saya buat ini, saya pindah ya. Saya pindah di sini. Ini namanya X1. Kurang. Jangan di sini. Ini aja. Yes. Ini namanya X1. Data XI, I bergerak dari 1 sampai 10. Ini X2. Ini X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Terus rata-ratanya kan ini. Jadi rumusnya tadi apa? Rumusnya tadi lah ini. XI min X bar kuadrat. Berarti kita harus mengurangkan X1 dengan rata-rata. Berarti saya tulis di sini XI min X bar. Karena nggak ada tanda jadi kayak gini. Berarti di sini sama dengan 100 dikurangi 55. 90 dikurangi 55. 80 dikurangi 55. Terus sama dengan 70 dikurangi 55 sama dengan 60 dikurangi 55 sama dengan 50 dikurangi 55 sama dengan 40 dikurangi 55 sama dengan 30 dikurangi 55 sama dengan 20 dikurangi 55 sama dengan 10 dikurangi 55. Kenapa Bu ini ada rumusnya dikurangi 55? Karena X bar rata-rata. Jadi semua tiap data ini dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan. Saya tulis XI min X bar kuadrat. Jadi tiap itemnya ini dikuadratkan. Bisa nggak ya langsung? Ini kuadrat. Sudah ketemu seperti ini, kemudian disum sama dengan sum di jumlah. Dari yang ini sampai yang terakhir. Ini berarti masih sigma ininya aja. Terus ngitung variannya. Varian itu sama dengan jumlahnya ini dibagi n-nya berapa? N-nya kan ada 10, banyak data ada 10 kurangi 1 berarti 9. Ketemunya 16,67. Kalau saya ngitung ini pakai rumus di sini, apakah sama? Langsung pakai varian. Ayo kita coba. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Yuri, ternyata hasilnya sama. Jadi di Excel itu sebenarnya langsung rumus kayak gini tuh bisa ngitung varian. Cuman saya menjelaskan seperti ini tuh biar kalian tahu prosesnya. Jadi yang sudah saya kerjakan itu data yang kelompok A. Jadi awalnya kalau mau ngitung varian itu hitung rata-ratanya dulu, karena rata-rata yang akan kita gunakan untuk pengurangan. Jadi tiap data, nanti ini data 10 ya, nanti ada data kalau 100 ya 100 tetap. Jadi tiap datanya ini dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan, baru dijumlah
ketemu ini dijumlah terus dibagi n-1 baru ketemu variannya. Jadi seperti itu. Kalau mau ngitung standar deviasi STD berarti sama dengan akar itu kalau di Excel SHRT ya, SHRE sum square root ini tutup ketemunya ini. Jadi variannya 900, standar deviasinya 30. Ini manualnya. Apakah di sini juga sama? Harusnya sama. Ada yang salah apa ini? Oh mohon maaf harusnya yang di SHRT itu yang ini kan yang atasnya lah, ketemu sama. Ini berapa ya? Ini berarti variannya data yang ke B. Saya langsung aja nggak pakai manual. Terus standar deviasinya SHRT. Ini. Jadi variannya data data A itu lebih beragam dibandingkan dengan data B. Jadi data B itu lebih homogen dibandingkan data A. Bisa dilihat dari nilai varian atau nilai standar deviasi. Ini juga bisa melambangkan keragaman atau kehomogenitasan data. Jadi semakin kecil nilainya varian atau standar deviasi itu berarti dia semakin lebih homogen. Kalau ada dua ya, kalau dibandingkan tuh, ini rumusnya. Ini tadi ya sudah kita hitung dan hasilnya sama. Kita cek sama apa enggak. 30, ya sama, ini pembulatan 41, oke sama. Ini rata-ratanya, ini kesimpulannya ya, maka data B lebih tersebar daripada kelompok A. Bentar. Ya, data tadi kesimpulannya ini ya, saya kecilkan. Nah, ini kelompok A itu kelompok A itu nilai standar deviasinya maupun variannya itu lebih kecil dibandingkan dengan kelompok B. Jadi data kelompok data kelompok B itu lebih tersebar, sedangkan data kelompok A itu lebih homogen dibandingkan kelompok B. Ini maka data kelompok B lebih tersebar daripada kelompok A, atau kalau A yang di depan, data kelompok A lebih homogen daripada kelompok B. Kenapa? Karena nilainya lebih kecil, standar deviasi maupun variannya itu lebih kecil daripada kelompok B. Sampai di sini mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti bisa via penanggung jawab kelas. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.